akuin kesalahan kamu itu. Jangan kamu bertaming di kepengacaraan kamu atau bertaming di organisasi kedukunan. Aliansi Mahasiswa Lintas Agama ingin menyuarakan atas keresahan yang terjadi terhadap pernyataan saudara Firdaus, yang mana pernyataan tersebut sangat meresahkan masyarakat dan juga sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Pernyataan yang mana ya, Pak? Oke, pernyataannya yang pertama, saudara Firdaus menyatakan bahwa dukun adalah bagian dari agama. Di situ memang ada spasinya, akan tetapi beliau melanjutkan lagi khususnya bagi agama Islam. Kemudian yang kedua, beliau menyatakan bahwa orang yang tidak percaya dengan dukun maka batal syahadatnya, dan ini sangat tidak sesuai atau sangat-sangat melanggar fatwa MUI tahun 2005 yang menyatakan bahwa praktek perdukunan itu haram. Dan yang kedua, untuk mempublikasikan praktek perdukunan itu sendiri juga haram. Dan yang ketiga, ini sangat sesuai dengan pernyataan dari saudara Firdaus bahwa memanfaatkan, menggunakan, dan mempercayai praktek perdukunan itu juga haram. Seperti itu. Dan kami menganggap bahwa pernyataan tersebut sangat-sangat mencederai hati masyarakat Indonesia, khususnya untuk ajaran Islam, masyarakat Islam. Seperti itu. Saya baca ayat itu. Saya minta pada Allah baca lagi ayat yang lain. Untuk yang cowoknya, untuk yang ceweknya saya baca. Beda-beda ayatnya. Saya kasih minum mereka berdua. Jadi dari anaknya satu, sekarang anaknya udah 3. Nambah lagi 2. Dan mereka gak pernah main cowok lagi, gak pernah main cewek lagi. Rumah tangga mereka sakinah, mawaddah, warahmah. Ada orangnya, akan saya panggil. Kan saya udah bilang, yang bisa melakukan doa-doa, yang bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan doa, meminta keridhaan Allah SWT, bukan dukun aja, bukan dokter aja. Orang biasa kayak saya bisa. Aliansi Mahasiswa Lintas Agama ingin menyuarakan atas keresahan yang terjadi terhadap pernyataan saudara Firdaus, yang mana pernyataan tersebut sangat meresahkan masyarakat dan juga sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Nah, yang pertama ngomong adalah dari Islam, karena Islam adalah agama terbesar di negeri ini dan juga merupakan agama yang dianut oleh Firdaus Owiwobo. Tapi fakta Bang Pi tidak menganalisa hal itu. Yang menarik adalah semakin banyak orang yang bersuara dengan hanya satu Firdaus yang membuat kekisruhan di jagat media sosial. Gaya silatnya yang unik, menarik dan aneh membuat banyak orang terkena imbasnya, tersayat. Sehingga mulai Dr. Richard Lee, kemudian Dennis Karista, dan banyak sekali yang dimunculkan memang oleh Firdaus Owiwobo. Kita tidak ngomong benar salah di sini. Yang kita omong adalah bagaimana sebuah fenomena dipicu oleh hanya satu orang. Jika dukun seperti Gus Samsudin yang kemarin sudah hilang
Dan dukun-dukun lain tidak akan muncul tanpa adanya Firdaus Oyobo. Termasuk wajah-wajah mahasiswa ini juga tidak akan bisa muncul ke permukaan media sosial tanpa seorang Firdaus. Disitulah nampaknya kesaktian Firdaus dalam bersilat dan menggunakan kemampuannya untuk berjoget di arena media sosial. Pernyataan yang mana ya Pak? Oke, pernyataannya yang pertama, Saudara Firdaus menyatakan bahwa dukun adalah bagian dari agama. Di situ memang ada spasinya, akan tetapi beliau melanjutkan lagi khususnya bagi agama Islam. Kemudian yang kedua, beliau menyatakan bahwa orang yang tidak percaya dengan dukun maka batal syahadatnya, dan ini sangat tidak sesuai atau sangat-sangat melanggar fatwa MUI tahun 2005 yang menyatakan bahwa praktek perdukunan itu haram. Dan yang kedua, untuk mempublikasikan praktek perdukunan itu sendiri juga haram. Nah, disitulah mahasiswa ini tampil dengan ilmunya. Artinya, dia menganalisa sebuah fakta dan kemudian menjawab fakta yang digunakan oleh Firdaus Oyobo untuk membela dukun dengan fakta yang lain, dengan hukum dari MUI dan juga dalil-dalil yang lain. Dan jelas di situ sudah ada fatwa dari MUI bahwa mempublikasikan perdukunan itu juga dilarang. Yang ketiga, ini sangat sesuai dengan pernyataan dari Saudara Firdaus bahwa memanfaatkan, menggunakan, dan mempercayai praktik perdukunan itu juga haram. Seperti itu. Dan kami menganggap bahwa pernyataan tersebut sangat-sangat mencederai hati masyarakat Indonesia, khususnya untuk ajaran Islam, masyarakat Islam. Seperti itu. Nah, itulah 3 keharaman dari Mbak ini yang diungkapkan oleh Firdaus. Jadi 3 keharaman. Apakah Firdaus bisa menjawab dan keluar dari 3 keharaman yang diungkapkan oleh wakil dari mahasiswa muslim, wajah baru dan belum dikenal oleh masyarakat. Tetapi jika itu soal ketenaran, maka Mbak ini juga harus berterima kasih kepada Firdaus. Tanpa Firdaus, Anda juga tidak akan tampil di media sosial. Ya, kita tunggu saja, makin menarik, makin banyak tokoh-tokoh baru. Mumpung belum ada kasus yang lebih viral dan menimbun kasus ini, nanti kalau sudah berganti, maka semuanya juga akan lenyap. Apakah Firdaus juga akan muncul lagi di kasus baru? Karena kasus inilah yang paling memunculkan nama Firdaus dan paling lama dibicarakan dibanding dengan kasus-kasus sebelumnya. Yang harus kita pahami, begitulah dunia media sosial. Akan ada wajah baru, akan ada orang baru, tinggal seberapa intens orang itu bikin kontroversi atau bikin sesuatu di media sosial. Artinya, bijaklah dalam bermedia sosial, nikmati saja pertunjukannya, jangan baper berlebihan. Gitu ya guys.